tuli amin. Sesungguhnya ini sudah dikumandangkan oleh Allah di sanubari semua manusia. Jadi haji itu sebenarnya bagian dari panggilan Allah yang menjadikan orang-orang itu merasa rindu untuk mendatanginya. Maka kalimat yang muncul adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Ya ini harus dikokohkan dan dikuatkan. Ini yang dipanggil ini Bapak. Karena nanti kalau diganti nggak boleh juga biasanya. Karena yang dipanggil itu karena lansianya. Karena lansianya. Malah oh gitu. Itu dianggap sebenarnya masih mampu. Karena memang di konsep haji itu insya Allah ya ada petugas haji. Itu orang yang sudah sampai berbaring saja pakai kursi roda saja bisa itu berangkat haji. Karena haji itu praktis dan sederhana. Itu memang aktivitas fisik, tetapi sesungguhnya juga banyak keringanan yang ada di sana. Dan insya Allah ada kemudahan juga. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Bahkan orang yang sudah terbaring nggak bisa apa-apa aja dengan pakai infus saja bisa di sana. Ada safar wukuf, itu ada rumah sakitnya bahkan di Arafah itu. Karena hajinya itu kan ada di Arafah pusatnya. Kalau lainnya kan bisa digantikan, misalnya bayar jam atau apa diganti dengan apa-apa itu bisa. Nanti pembimbingnya yang nanti akan mengarahkan. Makanya haji itu sudah paket pembayarannya. Dia bukan sendirian, tetapi bersama banyak orang. Dan banyak orang itu ya malah ahli-ahlinya. Petugasnya itu ya diambilkan dari para medis yang terpilih. Dan ya pembimbing haji umroh itu hari ini harus ada sertifikasinya juga. Istri saya kebetulan menempuh pendidikan sampai 8 hari itu sampai ke Bandung untuk dalam rangka ada bimbingan haji dan umroh gitu. Kan gitu. Ini betul ada sertifikasinya, diuji dan lain sebagainya, pelatihan dipastikan iso tenang lopora dan lain sebagainya. Keilmuannya bagaimana, ada pretestnya, ada post-testnya, dan bisa tidak lulus juga walaupun bayarnya sampai 7-8 juta misalnya seperti itu tetap bisa seperti itu. Jadi hari ini semuanya modelnya sertifikasi, termasuk pemerintah insya Allah ikut bayaran haji yang ditetapkan itu di dalamnya sudah ada pembimbingnya, petugasnya tidak hanya pembimbing dari sisi spiritual dalam artian nanti syariahnya bagaimana, tetapi juga pembimbing dari sisi kesehatannya. Makanya nanti yang sakit-sakit pasti akan disendirikan, bahkan biasanya dipermudah neng kono. Kalau nganggo kursi roda mau mlebu Hajar Aswad apa mlebu Hijir Ismail ya gampang, mlebu mana apa istilahnya rodoh lihat di sana itu. Rodoh itu. Di rodoh itu yang biasanya itu mesti dipercepat. Jadi orang-orang itu mau kemana tawaf itu ya itu fasilitas-fasilitasnya banyak. Jadi diyakinkan. Nah, ibu tadi bertanya konsep yang boleh dibatalkan itu apa? Itu badal haji namanya. Badal itu apa Ustaz? Badal itu menggantikan. Itu apabila apa? Yang memang harus memenuhi proses persyaratan. Dalam tanda petik memang yang bersangkutan sesungguhnya memang ingin berangkat, tetapi karena ketidakmampuan dan minta maaf. Ya misalnya wis linglung atau mungkin ya ada trauma psikis naik pesawat terbang mungkin atau numpak pitonda ya wis ra mengizinkan dan sebagainya dan seterusnya. Nah itu bisa nanti ngutus anaknya atau orang yang sudah haji. Syaratnya orang yang baca itu dia pernah kalau jenengan belum pernah haji ya nggak boleh badalkan juga. Itu yang badal itu orang yang sudah haji. Jadi hajikan. Kalau umrah kan bisa nengono ya umroh berarti terus badalke macam-macam. Nah itu ya bisa mewakilkan. Tetapi kalau urusan haji kan gak harus tahun depan karena prosesnya ya, haji itu intinya di wukuf di 9 Zulhijjah ya. 9 Zulhijjah. Nah tadi kalau diwakili Bapak sudah beliau termasuk haji kan belum Pak? Kan belum. Ya belum. Makanya ini diyakinkan konsep panggilannya. Yakinkan insya Allah nggak ada apa-apa di sana. Semangatnya apalagi ditemani sama istri tercinta gitu. Itu kan masih apa? Tapi butuhnya sama anaknya kadang-kadang gitu. Tapi insya Allah banyak yang sudah sepuh. Kemarin ada usia 98 tahun ya sendirian malah.
Gak ada siapa-siapa, rati temen ibu juni, rati temen. Tapi insya Allah nanti ada grup-grup haji itu yang membantu. Apa itu banyak di Solo itu ada Amaswata, ada Mandiri, ada Mabrur dan seterusnya itu. Ya memang ada tambahan, ada berbayar. Yang bayar itu mandiri. Tapi ya berkah Allah kadang-kadang memang kalau sudah kelompok itu tambah pembimbing lagi yang nanti bisa membantu. Jadi saya titip ini sudah jadi sedulur nanti. Jadi yakinkan kepada Bapak, insya Allah bukan jadi masalah, nanti malah tambah sedulur. Itu nanti teman-teman itu yang akan berangkat kasih kemudahan. Kan itu. Insya Allah itu panggilan yang Allah Ta'ala pilih karena banyak orang yang sudah antri lama yang belum berangkat dan berkah oleh Allah ini kesempatan bisa jadi tidak datang 2 kali. Dan insya Allah dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, karena godaannya juga besar juga orang haji itu. Haji itu besar, makanya ya dekatkan baca Quran. Kalau bisa ya ditontonkan kalau ada televisi CD tentang Mekah dan sebagainya, sehingga kenapa beliau itu dulu kepengen haji, kerinduan itu dibangkitkan lagi. Orang kalau sudah cinta apapun dilakukan. Nah, Nabi Ibrahim ini kan bela anaknya dilakukan. Kenapa pikirnya aku terus anakku sopo lagi anaknya, kan nggak boleh gitu. Dan itu bukti rasa cinta memang haji. Haji itu rasa kecintaan, panggilan keimanan. Makanya mudah-mudahan kita doakan kecintaan kita kuat, karena apabila Allah pun juga merespon yang sama, cintamu direspon baik oleh Allah, maka begitu undangan itu sudah melayang dalam tanda petik. Itu tidak mesti tamu kadang-kadang tahun ini sesuai, tapi tiba-tiba oleh Allah ya orang yang undang itu kan ya dengan cara sang pengundang kan gitu. Pak Jokowi dulu ngasih undangan mantet macam-macam ya, semua fasilitas waktu undangan itu kan dikasih fasilitas hotelnya macam-macam gitu. Itu yang undang akan punya tanggung jawab ya caranya. Saya minta maaf oleh Allah beberapa ini Pak Rosidi cerita juga, saya diundang sama Malaysia. Kebetulan ada percetakan Quran terbesar nomor 2 di dunia, namanya Nasrul Quran. Itu betul. Yayasannya Restu Foundation. Itu yang punya itu namanya Datuk Latif. Itu kebetulan itu ada azam besar ketika melihat Quran-Quran dibakar di Eropa. Itu dia bilang, saya kalau ada 1 Quran dibakar, saya akan cetak 1 juta untuk menggantikannya. Dan ternyata betul, gerakannya luar biasa, di backup sama pemerintah juga. Mahathir Muhammad sangat support. Itu ada percetakan terbesar kedua nomor 2 di dunia itu di Malaysia, di Selangor namanya. Itu yayasannya wakaf, tapi aktivitasnya pengelolaan tidak hanya ngurusi Quran, yang ngurusi juga capital itu seperti makan gratis, ngurusi juga di negara-negara miskin dan bantuan-bantuan itu banyak. Bahkan usahanya juga punya peternakan domba dan lain sebagainya itu di Mongolia dan seterusnya. Jadi bisnisnya juga besar karena mewakafkan diri untuk nyetak Quran wakaf. Ini menarik. Loh, kenapa kok menarik? Kenapa kok bisa ketemu Ustaz Iqbal? Karena cetakan Qurannya Malaysia ini beda dengan Saudi. Kalau Saudi kan relatif polos, tapi di Malaysia ini penuh ornamen batik. Ornamen batik. Loh, kenapa dengan ornamen batik? Ternyata namanya almarhum Pak Haji Ahmad Sulaiman itu terkenal di Malaysia. Karena yang dianggap membawa batik ke Malaysia melalui Terengganu itu beliau. Itu betul, Pak Haji Sulaiman almarhum itu. Dan ini kenangan. Lah, makanya beliau ini ketika ke Solo ya mesti mampirnya ning orang neng omahe almarhum Pak Sulaiman kepengen tahu tentang batik, mampirnya neng Masjid Lawian. Masjid Lawian. Ketemu nih Ki Ageng. Loh, ini saya tidak ingin bicara yang sifatnya spiritual, tapi begitu dia tahu tentang Ki Ageng Inggris dengan semua apa yang ditinggalkannya, bukan sekedar makamnya, tapi ono masjidnya Lawian, ada sejarah kerajaan Islam Mataram atas nama kekuasaan dan seterusnya. Itu dia tuh sampai merinding. Batik itu dia yakini juga sebenarnya hasil karyanya Ageng Inggris ini. Karena ini urusannya dengan pemenuhan sandang, pangan, apa? Kenapa? Menarik itu dengan konsep menulis batik itu. Dia ilustrasikan koyo nulis Quran. Oh, itu menarik. Jadi wong batik itu nyanting itu kan wong kudu laten, sabar dan seterusnya. Kalau Pak apabila sudah betul-betul nulis itu di atas kain, itu dia itu nyetak 25.000
tulisan model Quran tetapi titik-titik Iqra bil Qalam, jadi dibatik. Jadi dibatik. Nah, kebetulan saya itu dari rektor Universitas Islamnya ya namanya batik. Ketemu tuh judul. Tapi ternyata dia lihatnya saya bukan di pihak rektorat sekedar pendidikan, karena begitu nyadran yang kono itu ndelok apa takmir itu kok loh, ini kan teman tadi pagi tadi malam yang kita temui ya Ustadz Muhammad Iqbal sekaligus ketua takmir masjid itu langsung adakan Zoom meeting karena saya ngeterke langsung ngomong ya Ustadz Iqbal itu turunan nikah genes. Pasti ngawur itu. Itulah ini wong laminya itu wis turunannya ketemu sama Nabi Adam gitu kadang-kadang gitu. Itu langsung Zoom meeting. Itu mereka adakan dan undang kita tanggal 25 Januari itu ke Malaysia untuk festival sekaligus ada M7. Nanti saya minta kelurahan Lautian ikut membantu mensosialisasikan batik Quran melalui proses mushaf. Itu karena untuk wakaf nanti nulis, jadi aktivitas hari ini kan dulu itu mereka itu minta maaf dato-dato ini di wakaf Quran itu nggak berpikir kalau di Indonesia itu oke wong sing ora iso maca Quran, kebutuhan Qurannya ternyata juga masih cukup tinggi karena dianggap Solo itu pusatnya Quran, Indonesia itu mayoritas Islam terbesar Islam dan ya istilahnya kakak rating tingkatnya di atas Malaysia, makanya mereka produk-produk Quran itu nggak pernah dilempar ke Indonesia kecuali ada kebutuhan seperti Pondok Al-Munawir itu dikasih khusus Al-Munawir, terus Qurannya dengan sejarahnya tentang Wali Songo karena ini memang Al-Munawir itu mengaitkan dengan dakwahnya masyarakat Muslim Jawa. Nah ini yang nanti Quran batik tulis itu nanti ada sejarahnya Ki Ageng Nis. Makanya saya nuntut kawan-kawan saya cari, mari kita ngadakan riset sebentar untuk melakukan tulis sehingga nanti Quran batik yang dilempar itu ada sejarahnya Ki Ageng Nis yang mudah-mudahan juga ngangkat kampung batik Lawian kan gitu. Batik Lawian mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kita nanti ada gerakan rencananya 7.000 orang menulis Quran. Itu kami kumpulkan rencana di Unibak, itu nulis untuk diawali 1 lembar saja dulu, tapi nanti prosesnya setiap orang kasih wakaf Quran satu-satu untuk diselesaikan. Nanti yang sudah selesai itu 10 orang terbaik akan dibawa ke Malaysia untuk biar juga belajar tentang karena di sana aktivitas di pabrik besar ini, pabrik terbesar ini, aktivitas nulis Quran terbaik itu mereka dilatih kalau pendidikannya, pembelajarannya, seterusnya mereka akan meragati sehingga 10 orang ini bisa mendapatkan ilmu yang baik untuk nulis Quran. Monggo nanti Mbak Putri, Mbak Kakun itu kata-kata. Kalau saya sudah mengazamkan, saya sudah bilang sama rektorat, karena nadanya kok harus dilanjutkan. Jadi rektor ini ada direktur, kita wajib PKB, dosen kita wajib PKB, pegawai mahasiswa itu pakai Quran siji tulisan tuh begitu sudah rampung, duit Quran tulisan 30 juz. Nah itu baca Quran itu, sehingga nanti apa? Gue modal, kalau naik rampung iso nikah, baru mahar Quran tulisan dewi. Keren apa nggak kira-kira? Dulu waktu maharnya Mas Rosidi pakai Quran apa nggak? Pakai, tapi tulisannya Nizam loh itu, Cordoba itu, bukan tulisannya sendiri loh itu, bukan ciptaan. Itu kan dari sesuatu yang indah, yang bisa menulis dan membaca. Itu berkah. Hadiahnya sudah diambil. Sudah. Terus ampun ibunya yang belum diambil. Nah berikutnya ini hadiahnya Ericom saja ini. Iya. Selanjutnya lebih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat sekali apa yang terakhir disampaikan oleh Mas Iqbal tentang Quran batik. Alhamdulillah Mas Iqbal, kami Batik Mahkalawian telah menyelesaikan 30 juz Quran batik. Monggo pinarak di rumah ke rumah saya, kita sudah membuat 30 juz. Khotnya kudus sudah dilihat oleh berbagai tulis gitu ya. Kemudian kalau dari Bu Anies Baswedan itu juga sudah mendekati kami gitu ya. Nanti gimana kalau ketua museum masih ya yang di Jakarta itu, tapi kemudian dari luar negeri juga tertarik ya tentang Quran batik itu. Alhamdulillah
Dan memang membatik Quran itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Seperti kalau pembatik itu batik gitu ya. Kita mulainya sejak tahun 2016 dan selesai sekitar 4 tahun lebih, 30 juz. Monggo Mas Iqbal kalau mau pinarak ke rumah nanti bisa mirsani tentang kondisi Quran batik. Dan untuk hiasan tepian Qurannya itu yang membatik itu staf kami yang disabilitas staf tuli kami, sehingga alhamdulillah diapresiasi, meskipun memang tidak semua, ada sebagian yang dibuat oleh yang lain. Dan kebetulan memang untuk menulis huruf-huruf Qurannya itu dari sekian banyak orang hanya ada satu yang mampu persis seperti yang ada di Quran Qudus. Jadi kami mengkopikan, dibesarkan ukurannya 85 kali cm ya, 85 cm kali 55 seperti itu. Jadi kita besarkan dan 4 tahun setengah, sekitar 4 tahun setengah sekarang sudah selesai, sudah kita pamerkan kemana-mana seperti itu ya. Dan nanti memang dari pembatik kami itu alhamdulillahnya baru satu yang mampu membatik itu. Jadi kita pernah meminta tamu-tamu untuk, termasuk Bu Anies Baswedan ya, Bu Anies itu ke rumah sama Mbak Mutiara, itu juga kami minta untuk ngeblat, tapi ngeblat kalau yang membatik itu bukan Pak Nono namanya ya, staf kami, itu jadinya yang nggak bagus ya, jadi hanya sekedar garis-garis seperti itu. Sementara kan Quran itu kan ada mim itu seperti apa bentuknya, nah itu. Nah sekarang dalam proses parsiskan itu yang sebelum kita jilid gitu, tapi alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Yaitu monggo katuran pinarak Mas Iqbal, barangkali nanti ada inspirasi setelah mirsani 30 juz Quran batik kami. Kemudian hal lain yang ingin saya tanyakan tentang tadi masalah jamak ya, Mas Iqbal. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa tayamum. Kalau tayamum itu hanya untuk satu sholat, misalnya kita perjalanan Solo Jakarta berangkatnya jam 5 sore, sudah wudhu, tapi ketika di perjalanan orang naik bis atau naik kereta itu batal, sehingga kan mau tidak mau kita tayamum. Nah, apakah tayamumnya harus 2 kali? Sholat maghrib selesai, kemudian tayamum dilanjutkan sholat isya, atau cukup sekali? Itu tentang tadi tayamum itu hanya untuk satu sholat. Itu saya ingin kepastiannya supaya tidak salah lagi. Itu kemudian yang kedua, yang terakhir, saya terus terang sangat khawatir setelah ada kasus Pak Eng ini. Saya tidak mau nyebut Gus Miftah, kayaknya nggak layak dipanggil Gus. Saya tidak pernah mendengarkan tausiahnya, tapi setelah viral seperti sekarang ini, banyak sekali yang ngirim ke HP saya dari grup-grup siapa saya juga tidak tahu tentang pengajian Gus Miftah selama, atau Taim selama ini. Dan ternyata sungguh secara psikologis itu betul-betul merusak menurut saya nih akhlak dari remaja, karena mereka memang sangat mengagumi. Jadi bagaimana si Taim ini kalau mohon maaf berkata kasar, semua kamus kebun binatang keluar, dan itu di situ pada ketawa-ketawa. Kemudian ayat-ayat Allah juga untuk dagelan. Nah, menurut saya ini sangat-sangat memprihatinkan kalau kita tidak bergerak cepat gitu ya. Karena saya melihat Gen Z sekarang ini akhlaknya sungguh sangat memprihatinkan, kecuali mereka yang sekolah di pondok-pondok pesantren. Nah, ini terus kita sebagai masyarakat umum gitu ya, mengantisipasi hal ini dan mengatasi ketika mereka sudah merasa terbiasa mengucapkan kamus kebun binatang dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir nih, karena jamnya sudah lebih 30 menit dari jam 5, tapi karena tadi mulainya juga terlambat. Jadi saya tadi sampaikan itu berdasar pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi memang konsep sholat itu untuk tayamum hanya berlaku 1 kali. Memang ada ulama yang memperbolehkan. Imam Hasan Al-Basri itu boleh lebih dari 1 kali. Satu juga yang mazhab masyhur itu hanya Imam Abu Hanifah saja yang membolehkan.
Tapi yang lainnya imam-imam madzhab besar minta sholat untuk tayamum itu jadi mau jamak 2 rakaat dulu misalnya, itu tayamumnya ya tayamum, nanti terus habis selesai ya tayamumnya. Ini ya, kalau mayoritas kita Imam Syafi'i ya dulu memang ya harus seperti itu gitu kan, bahasanya kan gitu. Tapi kalau dulu enggak Ustaz ya nggak apa-apa, karena memang ada ulama yang memperbolehkan. Ini fikih itu memang luar biasa artinya. Jadi ya apalagi kalau tidak tahu lebih selamat lagi. Saya dulu nggak tahu nggak masalah, tapi sekarang monggo. Kalau saya berpegang pada tayamum itu ya hanya karena yang ringan itu, dan ya dalam rangka untuk menguatkan juga, karena kan modelnya kan itu untuk juga konfirmasi lagi bisa dapat air atau tidak gitu, kadang-kadang kan gitu. Karena tadi mungkin seperti itu. Yang kedua tentang peristiwa itu, saya minta maaf. Ya hari ini saya memberi apresiasi atas apa yang malah terjadi, mudah-mudahan jadi pelajaran atas umat. Saya hanya memang mengingatkan yang namanya kebaikan itu ya apa yang keluar dari mulutnya, apa yang terucapin dari sikapnya. Hati itu kalau baik, insya Allah yang keluar juga baik-baik. Tapi kalau yang ada di hati itu ya kotor, biasanya juga yang keluar yang kotor juga. Nah hari ini yang terjadi sebenarnya peristiwanya sudah terjadi dan kita menyaksikan, mudah-mudahan memang bagian dalam bentuk keprihatinan. Tetapi saya mengapresiasi juga tentang apa? Aktivitas beliau yang kemudian mengundurkan diri. Mengundurkan diri ini mahal harganya. Pejabat yang mau mengundurkan diri karena alasan ya adab, etika dan seterusnya. Hari ini kan urusan seperti itu kan kuat-kuatan netizen kadang-kadang. Nah kalau sudah seperti itu, dia mengakui kesalahannya juga, menganggap ini beban berat juga dalam pemerintahan, ya kita doakan aja mudah-mudahan peristiwa itu oleh Allah bisa membuat dia bisa introspeksi diri. Karena viral-viral juga apa yang beliau sampaikan kan, orang itu yang tergantung lidahnya, mulutnya. Karena saya juga paham kalau dia ngomongnya kotor, karena lingkungannya ya karo, saya minta maaf dakwah dia dengan orang-orang klub malam, menghibur malam, mungkin bahasa seperti itu dianggap biasa ketika harus dia tampil di majelis yang kemudian viral, dan orang sebenarnya sebelumnya juga nganggap biasa saja, dakwahnya memang di lingkungan seperti itu. Lah menjadi tidak biasa karena dia sudah jadi pejabat negara, apalagi juru bicara presiden. Nah ini jadi problem. Tapi ya alhamdulillah kita bersyukur. Problem terbesar dia nanti kalau dia hanya Pak Prabowo, saya nggak ngerti, nggak mengizinkan dia mundur terus dia, nah itu jadi masalah, jadi problem. Tapi kalau dia kemudian memutuskan mundur disetujui, itu jadi peringatan besar untuk semua di antara kita agar urusan adab etika ini dihargai dan dihormati. Yang kedua, yang hari ini yang kemudian terjadi ya ini bagian dari introspeksi diri. Makanya jaga kita punya lisan, karena mulutmu harimau. Kemudian yang juga tak kalah penting, yang dihinakan ya malah hari ini dapat berkah besar. Makanya malah kepengen dihina-hina gitu beliau, anggap dapat berkahnya, rahmannya. Makanya waktu ada pengajian di Mangkunegaran Gus itu tulan wes jangan sambil diritin hukum gua, aku dipisui. Karena naik viral bisa diumrohke sak keluarga karo mertuane, netizen ngumpulke dana dan dapat ratusan juta, sampai ada yang ngumpulkan 500 juta di store-nya dari sugih men. Seneng apa mboten ngoten niku. Nek dihinake kaya ngono ki rasane yo ya luar biasa. Orang lihat pertama saya pun ikut nangis itu. Merasa empatinya menjadi sangat kuat. Ini sekarang jadi model juga akhirnya untuk orang mencari simpati orang, menjadi orang yang merasa dikorbankan. Ini yang nggak boleh terjadi juga, Jadi kesepahaman kita hari ini, kalau kita ini orang soleh-soleha, didoakan saja. Mudah-mudahan beliau tadi yang dipanggil Gus, kalau menurut Gus naturalisasi ini ya segera kembali ke jalan yang benar. Peristiwa besar ini mudah-mudahan jadi ibrah untuk masyarakat semua, dan langkah beliau untuk mundur itu jadi pelajaran berharga untuk bangsa dan negara ini, karena bangsa kita masih sangat ingin memperhatikan urusan adab, etika, moral, orang berbicara dan sebagainya. Untuk yang pertama urusan Al-Quran tadi, alhamdulillah Pak Alfa sudah beberapa kali kita atur di temu Nibah, kita sudah diskusi juga, sudah musyawarah juga hal-hal yang nanti untuk menyukseskan kegiatan membatik Quran ke Indonesia ini. Mudah-mudahan jadi
semangat kebersamaan, jadi share bersama. Dan insya Allah nanti kami datang. Tapi kalau lihat Quran pengennya ya moco nih orang kan kesukaan kalau menuju orang mau berhiasan nih kudunya di awalnya ini kan karena hiasan ayat kursi ini kalau di harusnya kan kalau nonton ayat Quran itu kan biasanya kan dibaca bunyinya apa gitu. Ini hari ini Amerika hanya sekedar mengusir sial musirnya, itu nggak boleh juga. Jadi konsep hiasan itu kalau bisa juga tetap di itu berarti Allah pilih kepada yang bersangkutan, dialah yang mendapat jariah dari tulisan Quran ini, bisa menjadi siar kekaguman, dan nanti yang membaca pun berpahala karena apa yang dia tulis. Ini semangat saja. Makanya gerakan nulis neng batik ya gak reposo sampai petang tahun di Alfamart itu orang gak oke itu mungkin gitu, tapi ini nanti batiknya di kertas-kertas saja mungkin. Ya mungkin itu. Terima kasih atas atensi perhatiannya, dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita tambah berkah, dan kembali nanti kita lanjutkan majelis takon ini sehingga kepahaman kita terhadap agama ya sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan inginkan, sehingga jelas betul agama kita. Dan saya minta maaf apabila ada khilaf dan salah itu semata-mata karena kebodohan dan kejahilan dan ketidaktahuan saya. Mudah-mudahan berkah semua atas diri kita bersama. Mari sama-sama berdoa membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku astagfirullahaladzim. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat dengan Ustaz Iqbal yang telah memberikan jawaban-jawaban atau juga tausiah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan menambah ilmu kita semuanya. Dan sekali lagi kami matur sangat kerawuhan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, insya Allah barokah dan bermanfaat juga kepada Bapak Baroji dan telah menyediakan segala perlengkapannya, juga Bapak-Bapak Limas. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan beliau semuanya, insya Allah mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bulan depan wonten mriki mana ya waktu lagi. Alhamdulillah insya Allah nyuwun rawuh panjenengan sedaya. Monggo Ibu, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, kita akhiri dengan doa keteguhan hati dan doa penutup majelis. Sebelumnya kami mengumumkan nanti malam ada pengaosan di Masjid Lawian, yaitu pengajian Purnomo Sidi yang akan disampaikan oleh Ustaz di apa sudah ada ya, saya sendiri lupa. Monggo nanti malam Purnomo Sidi di Masjid Lawian. Monggo Ibu, Bapak dan Ibu, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.